Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ruang Baca English. Sebelum kita mulai materinya, jangan lupa ya untuk like video ini, komen, request materi apa yang ingin dibuat pada video-video selanjutnya, subscribe, dan nyalain loncengnya agar kalian dapat notifikasi setiap kali ada video-video terbaru dari channel ini, dan share ke teman-teman kalian agar video ini semakin bermanfaat. Oke, kita kenalan dulu ya. Nama aku Nur Indri Widyastuti. Kalian bisa follow Instagram aku di @nurindri. Oke, hari ini kita akan belajar the part of speech. Pengelompokan kata atau the part of speech biasa juga disebut dengan word classes atau kelas-kelas kata. Oke, kita mulai ya. Part of speech itu ada 8. Yang pertama, noun atau kata benda, pronoun atau kata ganti, adjektif atau kata sifat, verb atau kata kerja, adverb kata keterangan, preposition kata depan, conjunction kata penghubung, dan interjection kata seru. Sebelum kita masuk ke kelas-kelas kata tersebut, kita wajib dulu mengetahui apa sih tugas-tugas dari kata itu. Yang pertama ada noun, pronoun, dan verb. Dia sebagai the central core of sentence atau inti pembentuk kalimat. Seperti yang udah kita pelajari sebelumnya, kalau syarat menjadi sentence atau kalimat itu minimal berpola subjek dan verb. Nah, sedangkan di sini noun, pronoun, dan verb dia dapat memenuhi pola tersebut sehingga dia dapat menjadi the central core of sentence atau inti pembentuk kalimat. Pola kalimatnya yaitu subjek, verb, object. Subjek bisa diisi oleh noun atau pronoun. Sedangkan verb diisi oleh verb itu sendiri dan objek bisa diisi oleh noun atau pronoun. Contohnya di sini I meet Nisa. I sebagai subjek, dia merupakan pronoun. Meet sebagai verb dan Nisa sebagai objek, dia merupakan noun. Lalu yang kedua, kita akan memahami adjektif dan adverb. Adjektif dan adverb merupakan modifying word atau kata penjelas. Seperti pada materi frase, adjektif itu akan menjelaskan noun atau pronoun. Adverb akan menjelaskan afas atau adjektif, verb, adverb, dan sentence. Contohnya di sini ada handsome enough dan new book. Next, lanjut ya. Kemudian preposition dan conjunction. Dia sebagai relating word atau kata penghubung. Kemudian pola kalimatnya, subject, verb, conjunction. Setelah conjunction, maka akan diikuti subject dan verb. Sedangkan untuk preposition akan diikuti oleh object of preposition. Contohnya di sini, I go after you go. You merupakan subjek dan go merupakan verb. Maka kata sebelumnya yaitu after yang merupakan conjunction. Beda halnya dengan she is reading a book about swimming. Setelah preposition about, maka object of preposition yaitu swimming. Kemudian untuk interjection, itu merupakan showing emoticon atau meluapkan perasaan. Contohnya di sini wow, yang merupakan perasaan kagum atau kaget. Dan contoh lainnya. Selanjutnya, kita akan belajar satu-satu, dimulai dari noun. Noun atau kata benda merupakan kata yang difungsikan untuk menamai suatu benda. Macam-macam noun di sini ada berdasarkan wujud, berdasarkan penamaan, dan berdasarkan hitungan. Kali ini kita akan belajar noun yang berdasarkan hitungan. Berdasarkan hitungannya, noun itu dibagi menjadi dua. Ada countable noun atau benda yang bisa dihitung dan dijamakkan, dan ada uncountable noun, benda yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dijamakkan. Ciri dari benda yang bisa dihitung yaitu bisa diawali e atau en, dan bisa diawali juga dengan cardinal number 1, 2, 3. Macam-macamnya, ada countable singular atau tunggal, dan countable plural atau jamak. Untuk countable singular yaitu dihitung hanya satu. Contohnya a child,
boy, student. Sedangkan countable plural yaitu untuk benda yang lebih dari satu. Nah, untuk countable plural itu dibagi dua. Ada irregular, tidak beraturan, atau reguler, hanya dengan ditambahkan s atau es. Contoh untuk irregular, child menjadi children, person menjadi people, dan seterusnya. Dan untuk reguler, tinggal ditambahkan s atau es, girl menjadi girls, table menjadi tables, wife menjadi wives, thief menjadi thieves. Di sini ada catatan untuk der dan ship. Kalau jamak, dia akan tetap der dan ship. Dan jika ada kata yang berakhiran f diganti dengan p dan ditambahkan s. Contohnya di sini ada wife dan thief. Untuk uncountable noun atau benda yang tidak bisa dihitung dan dijamakan, dia tidak bisa diawali dengan e atau n dan cardinal number. Dan dia hitungannya selalu tunggal. Contohnya water, sugar, salt, money, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas pronoun. Pronoun atau kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda. Contohnya, the girl is so beautiful, she is native. She di sini merupakan pronoun yang digunakan untuk menggantikan kata benda the girl. Macam-macam dari pronoun itu ada personal pronoun, reflexive pronoun yang menunjukkan diri sendiri, demonstrative pronoun yang merupakan kata tunjuk, reciprocal pronoun, dan indefinite pronoun. Yang pertama, kita akan membahas personal pronoun. Personal pronoun itu ada 3, first person, second person, dan third person. First person untuk singularnya itu I dan we, yang menunjukkan orang pertama, saya dan kita. Kemudian untuk second person, itu yang menunjukkan orang kedua, contohnya itu you. Second person atau orang kedua, singularnya yaitu you, yang menunjukkan kamu, dan pluralnya you yang menunjukkan kalian. Maksud you di sini, yang menunjukkan kalian itu lebih dari satu orang, bisa 2, 3, atau lebih. Kemudian untuk third person atau orang ketiga, singularnya itu bisa she, he, dan it. Kemudian pluralnya bisa they. Untuk personal pronoun bisa berubah sesuai posisi. Untuk subjek, I, objeknya me, possessive objeknya my, possessive pronounnya mine, reflexive pronounnya myself. Dan juga untuk you, they, we, he, she, it sama. Untuk possessive adjective, setelah kata possessive adjective akan diikuti dengan noun. Kemudian reciprocal pronoun itu mempunyai 2 anggota, yaitu each other, 2 pihak, dan one another, lebih dari 2 pihak. Reciprocal pronoun itu untuk menyatakan saling. Contohnya di sini, Nafa and Nita greet each other. Nafa dan Nita saling bertemu. Karena dia merupakan 2 orang, maka menggunakan each other. Beda dengan contoh yang kedua, the students of ruang baca English meet one another. Siswa-siswa dari ruang baca English saling bertemu. Karena siswanya lebih dari 2, maka dia menggunakan one another. Kemudian untuk indefinite pronoun atau benda yang tidak jelas, seperti contohnya someone, everyone, anyone, no one, somebody, everybody, anybody, nobody, something, everything, dan nothing. Catatannya untuk one dan body itu menunjukkan person, kemudian untuk thing dia akan menunjukkan benda. Untuk indefinite pronoun dia akan selalu dihitung singular atau tunggal. Selanjutnya kita akan membahas adjektif.
Definisi dari adjective itu sendiri yaitu kata yang digunakan untuk menjelaskan noun atau pronoun, sehingga membentuk rangkaian noun phrase. Untuk mengingat rangkaian noun phrase tersebut, kita akan mengingat the SASCOM, yaitu determiner, opinion, size, age atau temperatur, shape, color, origin, material, purpose, dan terakhir diikuti dengan noun. Contohnya di sini, seorang gadis Jepang yang tinggi dan baik hati. Jika diartikan a kind, tall Japanese girl, kenapa? Dia akan determiner dulu. Atau artikel a and the itu akan di depan. Kemudian kenapa baik hati tadinya di belakang dia jadi nomor 2? Karena kind merupakan opinion, quality. Jadi dia diletakkan setelah determiner. Kemudian tall, dia menunjukkan size. Dia setelah opinion. Kemudian Japanese yang merupakan origin. Dan baru yang terakhir girl yang merupakan noun. Sama halnya dengan meja kuno yang berwarna coklat. Ancient brown table. Meja, dia merupakan noun. Jadi dia pasti di belakang, yaitu table. Kemudian kuno dan coklat, kita akan menentukan siapa yang paling depan. Karena kuno merupakan age dan coklat merupakan color. Dia lebih dulu age. Jadi yang benar adalah ancient brown table. Selanjutnya kita akan membahas verb. Verb yaitu kata yang menunjukkan makna aktivitas dan keadaan. Untuk verb itu kita bagi menjadi 2. Ada verb yang merupakan aktivitas, yaitu write, swim, run, dan lain sebagainya. Dan ada verb yang merupakan keadaan, seperti have, forget, miss, daydream, understand, dan sebagainya. Berdasarkan bentuknya, verb itu ada bare infinitive yang merupakan verb 1, additional infinitive yang merupakan verb s atau is, past tense yang merupakan verb 2, past participle yang merupakan verb 3, present participle yang merupakan verb ing, dan to infinitive yang merupakan to plus verb 1. Untuk anggota be, verb s atau is-nya yaitu is, am, dan are. Verb 2-nya yaitu was dan were. Verb 3-nya yaitu been dan verb ing-nya yaitu being. To plus verb 1 atau to infinitive-nya yaitu to be. Kemudian untuk have, verb 1-nya yaitu have. Verb s atau is yaitu has. Verb 2-nya had. Verb 3-nya had. Verb ing-nya having dan to infinitive-nya to have. Berdasarkan fungsinya, verb itu dibagi menjadi 2. Ada finite verb, yaitu difungsikan sebagai verb, dan indefinite verb. Dia tidak difungsikan sebagai verb. Untuk anggota finite verb ada verb 1, verb s atau is, verb 2, modal plus verb 1, be plus verb 3, have plus verb 3, dan be plus verb ing. Jadi, jika setelah subjek, itu pasti menggunakan finite verb. Setelah subjek, dia tidak bisa menggunakan indefinite verb. Untuk indefinite verb, anggotanya ada verb 3, verb ing, dan to infinitive. Sekarang kita bahas melalui contoh. Reading is my hobby. Untuk tanda merah, berarti dia indefinite verb. Untuk tanda biru, maka dia finite verb. Kita akan bahas gitu ya. Reading merupakan noun yang difungsikan sebagai subjek dan berbentuk verb ing, sehingga dia merupakan indefinite verb. Dan is merupakan verb s, dia berfungsi sebagai verb karena terletak setelah subjek. Rahma has looking. Has plus verb ing. Dia bisa dikatakan sebagai finite verb dan berfungsi sebagai verb. Asmi made Nisa cut his hair. Made merupakan verb 2, dia terletak setelah subjek. Dia dikatakan sebagai finite verb. Sedangkan cut
dia terletak setelah objek. Dia merupakan verb 3, maka merupakan indefinite verb. Selanjutnya, the car driven by him was mine. Di sini verbnya verb 2 yaitu was. The teacher gets the students to do the homework. Setelah subjek the teacher, dia merupakan verb S atau IS, maka dia merupakan finite verb. Selanjutnya kita akan membahas adverb atau kata keterangan. Adverb merupakan kata yang digunakan untuk menjelaskan adjektif, verb, adverb maupun sentence atau disingkat dengan AFAS. Macam-macam dari adverb yaitu ada based on its meaning atau berdasarkan maknanya, dan ada based on its function atau berdasarkan fungsinya. Kali ini kita akan membahas adverb yang berdasarkan maknanya. Yang pertama ada adverb of manner atau cara, yaitu adjektif diikuti dengan ly, maka dia akan menjadi adverb. Contohnya, diligent diikuti dengan ly menjadi diligently, slowly, dan sadly. Kemudian, adjektif itu sama halnya dengan adverb. Contohnya kata fast, hard, dan light. Kemudian, adjektif tidak sama dengan adverb. Contohnya kalau di adjektif good, di adverb well, maka dia sangat berbeda. Yang kedua, adverb of place. Terdiri dari satu kata dan lebih dari satu kata. Contoh adverb of place yang terdiri satu kata yaitu here, there, inside, dan lebih dari satu kata yaitu on the table, in Jakarta, at the bus stop. Kemudian adverb of time. Ada definite time atau kata yang jelas. Contohnya today, tomorrow, yesterday, tonight. Kan kita sudah jelas kapan hal itu terjadi. Tapi berbeda halnya dengan indefinite time, yaitu tidak jelas. Seldom, just, already. Kan kita tidak mengetahui kapan hal itu akan benar-benar terjadi. Next, kita akan membahas intensifying adverb atau adverb yang digunakan sebagai pengukur atau tingkatan maupun penekanan makna. Macam-macamnya di sini ada adverb of degree, yaitu pengukur atau tingkatan, dan distinguishing adverb atau penekanan. Contohnya ada very yang menyatakan sangat, to terlalu, rather agak, quite sungguh, almost hampir, enough cukup, dan extremely luar biasa sekali. Contohnya di sini, Rani is too beautiful. Rani terlalu cantik. Kemudian untuk distinguishing adverb dapat menjelaskan noun, pronoun, prepositional phrase, dan subclause. Contohnya yaitu just, hanya, even, bahkan, only, hanya, dan not, tidak. Contohnya di sini, just for you. Just akan menjelaskan for you. For you merupakan prepositional phrase, yaitu preposisi plus object of preposisi. Kemudian untuk even, even akan menjelaskan noun phrase, yaitu a boy. A merupakan adjektif dan boy merupakan noun. Selanjutnya kita akan membahas preposition. Rumus dari preposisi yaitu preposisi diikuti dengan object of preposisi. Object of preposisi biasanya berupa noun, pronoun, atau noun phrase. Preposisi itu bisa dari satu kata atau lebih dari satu kata. Dari satu kata contohnya in, on, at, of, for, beside, under, despite, dan lain-lain. Dan lebih dari satu kata contohnya in front of, on the table, at the time, because of, in spite of, dan lain sebagainya. Penggunaan preposition in, on, at. Biar nggak pada bingung, in itu untuk general. Dia bisa merupakan abad, tahun, bulan, musim, nama wilayah. Maka akan didahului dengan in. Kemudian untuk on, dia spesifik, seperti hari, tanggal, dan nama jalan. Dan untuk at, itu more spesifik,
atau lebih spesifik dari on. Contohnya itu waktu atau time, alamat lengkap, dan public area. Selanjutnya, kita akan membahas conjunction atau kata penghubung. Conjunction merupakan kata yang menghubungkan hal-hal yang setara maupun hal yang tidak setara. Conjunction dibagi menjadi dua, ada compound conjunction dan complex conjunction. Compound conjunction merupakan conjunction yang menghubungkan hal-hal yang setara, sedangkan complex conjunction merupakan conjunction yang menghubungkan hal-hal yang tidak setara. Kemudian, compound conjunction dibagi menjadi dua. Ada coordinative conjunction, yaitu conjunction yang terdiri dari satu kata, dan correlative conjunction, yaitu conjunction yang berpasangan. Untuk coordinative conjunction, kita harus mengingat fun boys, yaitu for and nor but or yet so. Kemudian, fun boys kita bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, for nor yet so, itu merupakan conjunction yang menghubungkan antar klausa. Main clause dihubungkan dengan main clause. Kalau yang bingung main clause atau subclause itu apa, lihat video sebelumnya tentang klausa. Kemudian kelompok yang kedua yaitu ada and, but, dan or, yaitu conjunction yang menghubungkan semua, bisa klausa dengan klausa, frase dengan frase, dan word dengan word. Kemudian yang kedua, correlative conjunction atau conjunction yang berpasangan. Both akan berpasangan dengan and, not only akan berpasangan dengan but also, either akan berpasangan dengan or, dan neither akan berpasangan dengan nor. Contohnya yaitu both Upin and Ipin are funny. Not only Lani but also Yudin go to Bali. Either Yudin or his friend steals steal my car. Neither Yudin nor I am crazy. Oke, selanjutnya kita akan membahas complex conjunction. Selain compound conjunction atau fun boys, juga ada complex conjunction. Contohnya di sini ada because, after, since, whereas, dan lain-lain. Rumusnya itu subject plus verb, kemudian conjunction diikuti dengan subject dan verb. Atau bisa juga subclause-nya di depan yaitu conjunction diikuti dengan subject verb, baru main clause subject verb. Selanjutnya kita akan membahas interjection. Interjection merupakan kata yang menyatakan perasaan atau emosi. Ada hello, hey you, wow, oops, faster please, dan lain-lain. Contohnya di sini ada hey you, where is your room? Wow, this house is so big and beautiful. Oops, I didn't mean it. Kita akan membahas soal di next video. See you!